Halo dan selamat datang di Cashless Podcast, podcast yang ngobrolin hal-hal apa saja mengenai gizi kesehatan masyarakat bersama saya Punta dan narasumber kita Muhammad Farbawi, seorang mahasiswa S2 Public Health dan Miafat Miftahul penghibur. Ahli bioinformatika. Oh iya. Tapi kan gak ada hubungannya sama Iya. Gak bergizi. Gak bergizi bioinformatik tuh. Jadi kali ini kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya cukup harusnya kena dolar kuning. Oh ya. Ini berkaitan dengan sesuatu kegiatan yang sangat dibenci oleh sebagian besar orang. Iya, yaitu adalah rokok. Tapi ini kita nggak bahas sembarang rokok. Ini rokok yang menurutku agak unik. Bukan mereknya, tapi tipe rokoknya. Rokok herbal. Pernah nggak kalian dengar rokok herbal? Ya, pernah sih. Kita betul bisa kasih contoh di Rokok herbal. dalam ada tulisan herbalnya, rokoknya ada tulisan herbalnya. Herbal. Ya agak aneh sih emang rokok herbal itu. Maksudnya Ya kalau kita seperti pembahasan cashless biasanya gitu, kalau kita mulai dari rokok itu apa? Rokok ya dan pasti ya rokok gitu. Herbal, nah herbal itu apa? Pengertian herbal itu? herbal itu mungkin dari bahasa Inggris ya. Artinya Herb artinya ini tanaman rempah. Bukan tanaman bumbu. obat sih, lebih ke tanaman obat. Kan sobat gak sih? Itu ya. Rempah lah ya. Rempah, rokok rempah gitu. Tembakau itu sebenarnya masuk rempah nggak sih sekarang? Kalau tembakau itu masuk rempah, harusnya rokok biasa juga herbal dong. Juga. Masuk herbal banget. Coba tembakau masuk herb apa enggak? Menurutku sih masuk ya. Harusnya sih masuk ya. Rempah itu juga bisa dari daun kan. Sedangkan rokok itu terbuat dari daun tembakau. Iya, tanaman herbal. Tuh, berarti sebenarnya rokok biasa itu udah herbal dong. Udah herbal juga. Tapi ini herbal kuadrat berarti ya. Herbal rokok yang ya, herbal yang herbal. Itu enggak ada tembakaunya enggak? Ada lah. Siapa tahu kan cuma rempah-rempah doang di ada tembakaunya enggak? Jangan-jangan enggak ada, Bu. Oh ini nih, terbuat dari tembakau dan cengkeh terbaik. Rempah-rempah dari bumi Nusantara. Jintan hitam, kapulaga, jahe, siwak, sirih, kunyit, lada hitam, pala, temulawak, dan lain-lain. Coba kita icip dulu apa bedanya. Namanya rokok ya kayak rokok. Enggak. Kalau ini kita mulai dulu dari pengertian rokok herbal ini. Kita kayaknya beda maksudnya memang. iya. Tapi kalau misalnya kita ambil dari kata yang herbalnya itu tadi, rokok kretek itu terutama Indonesia ya, itu tembakau sama cengkeh biasanya. Itu herbal dong harusnya. Ini ekstra herbal, tambahnya apa ya? Rempahnya banyak banget tadi. Berarti rokok rasa bumbu rendang itu herbal. Lama-lama kayak apa aja. Bumbu rendang, bumbu sumsum. Karena ini pembahasan ini bakal agak cukup kontroversial nanti. Ya, kalau menurut sih yang dimaksud rokok herbal itu rokok yang katanya ya bisa menyehatkan. Nah, itu pembahasan yang kontroversial itu nanti di situ. Karena mungkin karena ada tambahan-tambahan lagi yang biasanya itu jadi jamu mungkin ya, jamu mengandung banyak rempah juga. Itu bisa ada
benefit dari kesehatannya gitu, dari sisi bisa menyehatkannya gitu. Walaupun di situ ada karsinogennya, ada tarnya. Soalnya ini nikotinnya bahkan lebih tinggi daripada ini loh. Tuh, 28 39. Coba, ini sama ya? Beda 32. nyatanya. yang biasa 2 gram apa 35 2 gram. Nyatanya bedanya rokok yang tinggi. Iya sih. Nah, Semakin kecil kan kompresinya semakin bagus. bukan gitu dong. Bukan gitu dong. Si kretek nih. Sekali. Lebih tinggi 0,2 lagi. Oke, jadi ini lebih sehat merokok herbal apa nggak ngerokok? Kalau misalnya ngerokok herbal itu menyehatkan. Ya jelas gak ngerokok lah. Kalau Kan itu apa mengkonsumsi rempah-rempah nggak harus dirokok. iya. Bisa banyak hal. Nah, rokoknya itu yang jadi masalah. Kalau itu tadi ya, sebagian ada tar. Sebenarnya kan bukan rokoknya yang jadi masalah, tapi senyawa yang ada di dalam rokoknya yang jadi masalah. Ini walaupun dia ininya herbal gitu, jadi anggaplah jadi rokok herbal kuadrat gitu ya. Tapi kan tetap yang jadi concern itu nikotin dan tar di dalam rokok. Iya. Siapa tahu bisa menetralisir gitu. Misalnya ya. Kayaknya sih nggak bisa. Harusnya sih harusnya nggak bisa ya. Tapi risetnya belum ada gitu. Iya. Kayaknya sih. Tapi menurutku cukup ya untuk rokok herbal ini beberapa produsen bahkan beberapa merek itu cukup berani gitu dengan membilang kalau ini untuk kesehatan gitu. Apa ya? Cuma kalau di ini definisi di sini sih ya nggak mengandung tembakau rokok herbal itu. Jadi beneran rempah-rempah. Kalau misalnya Nah, ini masih ada tembakaunya berarti nggak bisa di herbal. bisa diklaim herbal ada nggak ada nikotin, nggak ada tembakau kalau rokok herbal itu. Sisinya apa? Pala, Iya. marijuana. Rokok herbal juga dong gitu. Aduh itu tadi dikit itu. Coba brand rokok herbal selain itu ya. Tapi ngeset rokok aja lu udah susah ya. Susah. Rokok bujang mas. Susah itu sulit bahasanya. Dan jamu bakar rempah. Sifat. Enggak tahu. Komposisi itu harusnya dibuat dari tembakau pilihan. Di cengkeh, kapulaga, kulit pisang raja, madu hutan, salpa jodi, siwa, jinten hitam, kayu manis, nggak ada tembakaunya. Oh, gitu. Nggak ada tembakaunya kalau yang herbal. Oke. Jadi herbal super. Herbal kuadrat tadi itu. Oke. Ya nggak ada tembakaunya, nggak ada nikotin, Nggak ada nikotin, nggak ada. Yang itu berasal dari tahun tembakau Iya. atau nikotiana tabak. Iya. Itu berarti sama kayak rokok bohongan yang zaman kecil dulu yang dari kulit jagung itu kan. Iya. Kalau ini nggak diisi tembakau. Iya. Cuma kulitnya doang kan. Oke, kalau itu
Masih masuk akal lah ya. Kalau dia ini lebih sehat, tapi lebih sehat daripada rokok biasa. Iya, bukan lebih sehat daripada nggak ngerokok. Heeh. Karena walaupun tanpa nikotin dan tar, tetap karbon dioksida dan hasil pembakaran pembakaran. itu Iya. langsung masuk ke paru-paru kan. Cuma ya itu kalau konsepnya sih kalau misalkan tanpa nikotin, tanpa tar, bahkan misalkan yang vape juga kan sekarang ada Heeh. yang tanpa nikotin kan nggak ada pita cukai. Dan itu kan kontrolnya lebih Oh, tidak strict kan dari situ. Yang agak mengkhawatirkan kan di situ malah iya, gara-gara iya. nggak ada nikotin malah nggak dikontrol. Iya, iya juga sih. Dan jadinya kita nggak tahu itu benar-benar Iya. bebas nikotin atau tar atau enggak ya. Iya, iya. Nggak ada pita cukai, berarti nggak ada pengecekan gitu. Karena kan nikotin itu nggak berasa. Nikotinnya nggak berasa. Kalau nggak ada rasa. Jadi kamu nggak bisa bedain tuh antara ada nikotin dan enggak. Mungkin yang lidahnya sensitif banget gitu ya, yang lidahnya tuh HPLC gitu bisa. Misalnya cukai itu kan cukai tembakau kan. Iya, iya. Ya Cukai itu itu ya. kan masalahnya. Itu yang Karena nggak ada tembakonya, nggak ada cukainya. Iya. Berarti kontrolnya juga Kontrol lebih. nikotin, kontrol tarnya. padahal kan nikotin nggak bisa disuntikin tanpa ada tembakau. Iya. Yang misalkan beneran nggak ada nikotinnya kan kontrol bahaya dari produk itu kan kita juga nggak tahu. Misalkan beneran nggak ada nikotinnya wes. Gitu. Apalagi overclaim tadi Iya. menyehatkan. Itu sih yang agak yang penting. Ada pom? Ya, pemainnya lanjutannya banyak itu ini beneran biasa. Kan orang kayak berarti izinnya apa gitu kan misalkan kalau Jadi ini apa ya? ya nggak ada cukai. Ini nggak di Bepom juga. Kalau dia herbal harusnya Bepom dong. Ya mungkin Bepom. Obat kan jadinya. Tapi nggak tahu sih. Juga ya. Nggak ada Kan pilihan. menyehatkan tapi Iya, kayak obat. ya obat aja diawasin Bepom nih. Iya, kalau ini kan jadi abu-abu malah. Obat aja tuh diawasin Bepom apa untuk peredaran obat. Bahkan obat jamuan itu kan ada Bepomnya. Iya. Izin edar Bepom. Nah, sedangkan kalau ini kan dari cukai tembakau enggak, dari jamuan Bepom itu enggak. Iya. Dan ya pasti nih kontrol resiko tadi kata Mister. Iya. Karena kan otomatis dengan kayak gitu pembatasan usia nggak ada dong. Aku pikir di rokok ada Bepom ya, ternyata obat berhenti merokok. Ada Bepomnya. Iya ya. Bagusannya lumayan kocak gitu sebenarnya. Belum ada aturannya. Bagaimana pendapat Anda sebagai anak yang lagi menempuh pendidikan public health melihat fenomena ini? Menurutku memang harus ada kebijakan baru sih tentang karena banyak mungkin teknologi baru, orang inovasi baru yang itu tuh belum kepikiran gitu ya. Ada concern di situ. masalahnya kayak ngerokok itu jadi boleh gitu, ujung-ujungnya itu kayak Karena overclocknya itu tadi lebih menyehatkan. Apalagi banyak yang beberapa itu memang memasarkannya itu sebagai rokok obat. Ini untuk obat. iya. Coba aku lihat yang tadi ada gambar. Iya. Soalnya ya itu benar kalau tanpa kalau ini kan ada nih cukainya karena ada tembakau. Iya, itu ada tembakaunya. Ada tembakaunya.
Itu kalau nggak ada tembakau. Ini Iya, nggak berpita cukai ini Ya juga ya. tambahnya, ada pita cukainya. Walaupun aja tambah ini ya, tapi kan nggak ada pita cukainya. Ya juga ya. Iya, benar. Karena mau diapain? Dia bukan produk. Nggak masuk tembakau. Iya, bukan masuk produk tembakau. Punya pita cukai. Karena hukum di Indo itu klausulnya itu produk tembakau, Tembakau. Semua produk tembakau. bukan produk rokok. Yaitu dua hal itu, rokok herbal sama eh, tanpa nikotin. Itu kan flavornya kan suka-suka dia kan. Iya. Jadi nggak terkontrol. Maksudnya CBD. Ya, Di sini. Jadi lebih rumit lagi. Tapi kan eh, harusnya ini nggak boleh. Nggak masuk gitu. Tapi ya ini sebagai ini tapi itu banyak herbal Indonesia tuh yang punya sisi adiktifnya sendiri. Ya. Jadi rempah Indonesia tuh punya ada beberapa yang dia bisa nge-trigger adiksi dan efek kayak halusinogen dan segala macam itu. Selain yang lebih berbahaya dan itu enggak belum belum apa ya belum masuk di aturan gitu. Ada yang beberapa yang memang sudah diperdebatkan, tapi ada yang beberapa bahkan belum pernah dikaji. Minang. Minang bukannya ada adiksinya. Tidak. Itu lebih ke behavior, adiksi behavior. Karena ya kultur ya, Ya, budaya. lebih ke kan ada beberapa rempah itu memang dia punya efek yang adiksi dan efek yang menyenangkan ya, menyenangkan di efek high lah. Dan itu sangat mungkin dimasukkan sebagai rempah, apalagi Iya, iya. dengan branding rempah Nusantara. Beli Cinta, Nusantara, cinta Indonesia. beli rempah Cintailah produk Indonesia. Cina. Sekarang kan enggak usah dikatakan bodo amat. Gitu. Jadi itu kan sebenarnya salah satu kelemahan dari produk herbal begitu juga. Karena minimnya pengecekan itu, misalkan mau ekspor juga. Iya. Ya itu masalah tersendiri kalau yang ekspor. Dikonsumsi orang luar negeri ini konsumsi. Kalau ekspor rempah itu lebih ke arah kandungan kontaminan. Oh. Ya, kandungan karena nggak ada QC-nya kan kayak ya banyak banget sebenarnya produk herbal kita. Iya, tapi Tapi nggak bisa ketika mau dikirim kalau lolos uji misalnya kayak ya ada beberapa kayak kriteria rempah rimpang gitu, umbi-umbian lah maksudnya. Itu kan harus karena dia itu akar kan pada dasarnya akar gitu, dia lebih gampang absorb gitu kan, ngabsorb logam-logam berat atau senyawa-senyawa pencemar gitu ya, bisa jadi dari pestisida dan yang lain-lain. Harusnya kan penggunaan pestisida penggunaan pestisidanya itu benar-benar terkontrol gitu. Tapi kan yang terjadi di Indonesia kan eh, tembak aja malah kalau kadang-kadang tuh sebenarnya nggak perlu di pestisida karena merasa ragu tetap di posisi. dikasih. Siapa tahu kena serangan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Tapi yang sakit kan bukan orangnya. Iya itu rokok herbal itu cukup
apa ya, si perlu didiskusikan dengan sangat goblok sih ini sebenarnya. Masalahnya tuh ya itu tadi. Inovasinya orang tuh pinter-pinter ya. Yang nyebelin itu tuh dia nge-marketingnya itu loh sebagai produk sehat gitu loh, produk yang lebih Bukannya menyehatkan gitu, kayak orang sakit ngerokok. Nah terus masalahnya jadi itu ya, ini nggak usah jauh-jauh, ini tuh dari keluargaku sendiri. eh Pak D, Bude. Wah, ya mereka agak taat gitu untuk beragama gitu, sebagai Katolik yang sangat taat gitu. Jadi ada eh, seorang pastor lah, dia habis sekolah di uh, Europe gitu, Vatikan gitu banyak gitu, kan pulang ke Indonesia lagi gitu kan. Nah, bahwa ada rokok herbal gitu. Terus ngasih ke budeku gitu kan. Terus ini budeku tuh ya tuh ngerokok itu gitu. Akhirnya ngerokok itu kan katanya dianggap sehat gitu. Karena rempah herbal gitu kan. Terus nggak cuma dia ngasih ke suaminya suruh ngerokok itu juga supaya katanya lebih sehat anak-anaknya gitu. Nah, yang ini ironisnya tuh suaminya itu Pak Deku tuh itu tuh punya biar semua punya jantung, maksudku punya penyakit jantung koroner. oh ya. Kan malah sebenarnya kan jadi lebih riskan kan, jadi kerja jantung lebih berat karena apa namanya, sel darah merah ini harus kompetisi nih antara CO2 dan oksigen kan, yang pasti kan jadi lebih berat gitu, makanya jadi nafasnya lebih berat dan segala macam gitu. Terus juga pas ke anaknya gitu yang sudah dan nikah gitu segala macam gitu. Nah, yang lebih ironisnya lagi adalah Fudeko nih perawat, tapi dengan segampang itu karena ada kata-kata herbal, berarti kan Konten marketing ya. iya, Kayak ngehipnotis ya, kayak ironi banget. marketing dan tokoh yang membawa, Influencer ya enggak itu influencer juga tapi maksudnya kekuatan iya influence gitu loh. lah, ini gitu misalnya anggaplah dibawa oleh kayak kiai terkenal gitu, ya pasti Santri-santrinya pasti ya. iya, enggak, ya untuk protes itu paling adalah 30%, 70%-nya gas-gas aja. terima Terima, di embrace. Yang mana pengontrolannya tadi yang kata Miftah enggak Belum ada. gimana cara ngontrolnya, aturan khususnya enggak ada. aturan khususnya. Nah misalnya nih herbal tadi, yang rokok herbal tadi tanpa tembakau gitu. Terus anak SD ya ngerokok Gitu lah. Itu kayak ngerokok ini dibolehin Pak. Ya itu menyehatkan bukannya. Nah padahal untuk yang apa namanya, dulu kita pas zaman kecil tuh ada itu apa permen yang rokok-rokok, Iya. itu aja sekarang nggak boleh kan. Iya. Nah ini gimana aturan yang ini? Iya. Influence itu kayak budaya itu tadi. Yang budaya yang permen aja nggak dibelain, ini karena ada embel-embel menyehatkan malah jadi kayak dibelain. Justru itu malah yang normalisasi. Ya, itu kan soalnya apa terkait kita itu kan terikat terkait peredaran juga. Lain. Ini Belum ibu hamil segala macem, Nah, iya itu dibilang ini menyehatkan, ini nanti anaknya jadi sehat, itu kan bingung ini juga. mengandung ada DHA gitu ya. pengandung.
Tuh, gimana coba? DAH dan DAH gitu. Menyanyikannya. Tuh, padahal kan di Eropa juga gak bisa, itu bukan volatil. Iya. Diseduh kan ya. Ya itu herbal sih. Kalau rempah gitu emang masih ada manfaatnya kalau gitu. Bisa volatil. Ada lah kalau tempat. Ya kita pernah kita pernah ngelakuin screening in Iya. silico. Kayak misalnya beberapa herbal yang memang diasepin, dibakar, Oh iya. cara cara apa namanya, cara Kemenyan. kemenyan tuh kan, damar itu kan dibakar. Nah, Karena nggak semua herbal. iya kan kita nggak tahu kan, belum belum Maksudnya bisa gitu loh Iya, juga. iya. apa belum, ya itu untuk riset tuh bagus tuh. Iya, riset bagus cuma ya itu kayak jinten macam-macam lah itu. Ya itu makanya kan kalau di riset ya mungkin ada aja, tapi kan kalau dalam pengobatan itu lebih banyak efek negatif apa efek positifnya. Betul apa? Oke. Ya itu kan pada dasarnya obat itu kan kebanyakan racun Iya, sebenarnya. Ketika dalam dosis yang tepat, ya dia akan membantu tubuh untuk meregenerasi sel atau meningkatkan kesehatan. Tapi ketika dosisnya melebihi Jangan berlebihan. iya. ya itu. Apalagi rokok nggak ada dosis. Nah itu Iya kan? tidak ada dosis aman kan? Iya nggak ada dosis. Ada dosis aman. Cuaca. Dan overclaimnya itu juga kacau, influence-nya juga nggak bertanggung. Jadi asal kita bikin rokok herbal gitu dari rumput kering gitu, kita boleh-boleh aja. Kalau Tapi yang jelas kan mengandung CO2 itu kan CO2. itu CO2. minimal itu pasti ada CO2-nya karena dibakar. Dan kita nggak tahu karena kebanyakan eh, kayak beberapa senyawa-senyawa yang ada di rempah itu biasanya ada sulfur backbone gitu atau apa backbone gitu, yang mana ketika teroksidasi itu biasanya bersifat meracun. Jadi kan ya itu tadi safety levelnya itu sampai semana gitu. Senyawa antara hasil bakarannya itu lebih berbahaya daripada diseduh atau apa kan kita nggak tahu. Dan itu tidak pernah, yang pasti produsen rempah herbal itu tidak meneliti ini. Iya. Tidak ada publikasinya. Yang penting laku dulu. Dan ya sejauh yang aku search di Google Scholar sih ya tentang rempah herbal sih nggak banyak juga yang meneliti itu efek farmakologis dari rempah herbal. Ya, bahkan misalkan vape sekarang nggak ada yang berani ngeklaim bahwa itu lebih sehat daripada rokok karena penelitiannya jangkanya masih Iya, jangkanya baru 10 tahun. masih sangat muda sekali. Mana ya itu efeknya kan juga jangka panjang untuk perokok. Herbal, Pengguna racun. herbal. Iya, aku ngecek juga nggak ada izin khusus misalkan itu enggak. Herbal mengandung senyawa mengandung rempah Indonesia. Minyak kayu putih. Minyak cair. Pantesan rasanya ini ya, sekeliling ya, dingin gitu ya. Gini. Masalahnya tuh kita bahasa denial lah. Literasi kita tuh hancur banget gitu. Ya. Ya walaupun menteri apa segala macam itu, wah itu
apa kan itu orang asing yang miliki segala satu. Nggak usah denial, memang itu kenyataan kok. Ya orang ASEAN ini kita nggak ada yang miliki. Iya. Orang asing udah ada buktinya, nggak ada buktinya, cuma masalah bilang. Kira ya dengan tanpa literasi, apalagi sekarang modenya tiktokan semua gitu, informasi sepenggal gitu langsung gas-gas saja, cukup riskan sih. Tapi tapi aku sempat ini apa ngekaji apa, dengan oplosan Pertamina, Iya. kasus korupsi sebanyak enggak ini kayaknya nggak sempat lagi. Dan terlalu jenuh dengan masalah sih. Mau ngapain? Kayaknya nggak ada gunanya. Nggak buat untuk melakukan itu juga salah. Tapi kalau nggak dikaji juga jadi masalah ke depannya. Gimana? Tapi prioritasnya sebenarnya Efisiensi. Efisiensi. Prioritasnya efisiensi. Kalau nggak penting apa yang dikaji, buang-buang anggaran. bingung juga ngomongin prioritas, dibilang ini prioritasnya terlalu tinggi. Orang pendidikan aja prioritasnya nggak tinggi. Oh iya, makan siang gratis ya. Yang penting perut kenyang, bego tak apa-apa. Karena itu susah sih, karena bakal kemana-mana. Karena kan kayak yang dulu tuh nggak dibiarin gitu ya, kenapa yang dari jagung Permen. apa Oh, kulit jagung robot. itu dianggap ya itu rokok-rokokan gitu kan. Tapi kan karena habit itu kan jadi pengen nyicip yang beneran. Itu dia. Berawal dari yang kayak gitu dulu. Ini kan ada ini apa mungkin rempahnya cabai keriting gitu. Setengah gitu. Saya suka pedes gitu. Weh, capsaicin itu tuh ini loh salah Iya. satu apa namanya bisa bikin halusinogen loh capsaicin itu. Kan sekuat apa lidahmu dulu. Coba kalau di gitu mati. Iya, lu nggak balik pak. Sedot di sini pedes banget terus jadi hidup. Tapi ini fakta deh, fakta lucu. Jadi zat pedas itu kan ada piperin itu dari lada, capsaicin itu yang dari cabai. Tahu nggak eh, di jalur pathway yang sama ini itu kan bercabang jadi dua itu. Ada satu senyawa ya lagi yang enggak, malah nggak pedes, vanilin. Oh, Itu satu ini pathway loh. Saya kecabang capsaicinoid, piperin, vanilin. Semuanya dari pathway phenylalanin. Kan 4W dulu masih. Iya, pathway kurkumin juga ada di situ. Tapi maksudnya percabangan pasnya kan di situ. Kumin, kamper, gitu. Eugenol, gitu. saya fenol. Itu cukup lucu. Itu bisa nonton riset. Kamu mau bikin cabai rasa vanila? Vanila rasa capek. Cuma pedes orang gitu. Iya. Bikin kue pedes gitu. Pedes gitu ya. Kamu nggak mau coba ini, Mit? Nge-vape tapi rasa capsaicin gitu. Rasakan sensasinya. Vape setan. Kayak rawon kan. Rawon setan. Ini setan. Rawon neraka gitu kan. Level 10 gitu kan.
kapsaisin pekat. Tapi menurutku bahaya yang rokok herbal itu yaitu menormalisasi rokok kayak itu suatu budaya gitu. Normal untuk dilakukan, bahkan bukan normal lagi, itu malah suatu perilaku yang menyehatkan. Iya, malah nge-unlock jadi rokok yang tadinya restriktif jadi Iya. semua orang bisa akses Iya, gitu. iya. Malah jadi Diherbalkan. diherbalkan ya. Nah, ini ada pertanyaan konyol lagi nih. Eh, kayak mana kalau tembakaunya itu nggak di rokok, misal diseduh jadi teh, itu kena juga nggak? Hasil Ya, kayaknya kan tidak tembak. Nah, hasil tembakau. ya kan jadi aneh kan jadinya. Padahal itu secara kesehatan Ya nggak tahu secara kesehatan, tapi eh, yang mau dihindarin ini kan kebiasaan ngerokok. Nah, sedangkan yang herbal ini tadi dinormalkan, terus itu yang di Iya, teh kan, paling jadi nggak ngerokok kan. uh-uh. Karena mau di teh kan tuh sebenarnya nggak enak rasa tembakau. Aku udah sering mencoba tembakau Pedes gitu apapun, pahit, lebih ke pahit sih. Oh. Pedesnya sih ya ada beberapa rempah yang pedes sih, tapi masih bisa ditolerir, pahitnya yang nggak kuat. Lebih kayak jamu ya jadi. Pedes itu karena kamu biasanya pakai ini, kita waktu itu dulu yang pas kuliah itu karena rokok kretek yang kita buka di seduh Iya, udah main. itu udah ada Oh. apa namanya cengkeh di situ, Iya, makanya cengkeh. pedes banget rasanya. Cengkehnya Tapi kalau tembakaunya dong doang gitu dengan nggak sepekat itu juga, itu lebih ke pahit, lebih pahit. Kalau lah ininya rasanya, karena ya sebenarnya kan dalam dosis yang terkontrol nikotin itu ya cukup, harusnya sih ada gunanya di tubuh, karena secara alami pun tubuh kita produksi nikotin sebagai salah satu neurotransmitter. Kita butuh tapi nggak sebanyak. Iya, pasalnya kan juga belum kan sebagai obat juga. Iya, Nggak tahu persis. ya nggak tahu dosis. Tapi ya kayak teh gitu kan juga nggak tahu dosisnya. Camellia sinensis itu ada kafein nih, kafein nggak tahu dosis juga. Padahal di dosis-dosis ketinggian bisa pecah jantung. Kayak gitu. Mendadak. Namanya serangan jantung mendadak. Itu nggak mungkin. Siap sih. Siap. Ada tampingnya. Oh, jam 1 aku mau berangkat ya. Dia masuk rumah sakit juga ya. Siap-siap peralatan segala macam. Oh, udah jamuan nih. Goblok juga sih. Ya juga sih. Kita tuh sering menggunakan bahasa yang useless itu, serangan jantung dadakan. Ya iya. Jantung mana orang tahu. Gitu. Ya mungkin inti dari apa ya, cashless podcast episode kali ini Menurutku adalah lebih ke negatif sih pokoknya. perlu adanya kajian ulang soal rokok herbal. Karena Yes. bukan kajian ulang, kajian, karena belum Kajian ada baru tentang belum rokok ada herbal ini. tentang rokok herbal ini. Dan kayaknya perlu sesegera mungkin ada regulasi yang mengatur itu. Karena kalau enggak, nah, dinormalisasi susah. Padahal kita sendiri itu dan dianggap Indonesia itu salah satu masalah apa ya, pengkonsumsi rokok usia muda yang Mungkin peraturannya bukan tembakaunya gitu. Rokok semua rokok perilaku. ya itu urusan orang hukum lah. Iya, Klausanya yang lebih masuk akal apa gitu, yang dia itu bisa mencakup rokok herbal itu. rokok herbal itu. Ya, tembakalnya doang ya tembakau doang, nikotin doang tembakau, di nikotinisasi mungkin bisa Oh, maksudnya. kan, jadi kalau misalnya nikotin doang yang dilarang gitu,
nikotinnya dihilangin dengan beberapa cara ya mungkin bisa, walaupun panjang juga prosesnya. Oke juga orang ngelakuinnya, tapi bisa aja. Pasti rokok tembakau tapi nggak ada nikotinnya. Iya, Ada orang mikir kayak gitu ya. ada orang yang mikir rokok herbal juga kok. Iya juga, makanya ada. Masalahnya tuh kreativitas itu. Mengakali hukum itu kreativitas tersendiri loh. Seni ya. Seni. Makanya tanya sama koruptor. Bagaimana caranya mengoplos bahan bakar? Bahan bakar aja bisa dioplos loh. Iya, kan cuma minuman. Iya. Ini kan rokok herbal ini anggapannya rokok oplosan dong. Iya juga. Oke, karena kita sudah Udah. menyangkut ini apa Mariam BBM oplosan, kita sudahin saja. Terima kasih sudah mendengarkan Cashless Podcast episode kali ini. Saya Punta dan rekan saya Kawi. Ya, Sampai jumpa di Cashless Podcast berikutnya. Bye-bye. Bye.